Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Aditya Rudiat dengan NIM G0023 150 dari kelompok B1. Kali ini saya akan membahas mengenai ACL dan ACL injury. ACL sendiri merupakan singkatan yang berarti anterior cruciate ligament. Nah, ACL ini merupakan ligamen yang menghubungkan os femur dengan os tibia. ACL sendiri ini berada dalam articulatio genu. Nah, untuk apa-apa yang kita bahas saat ini adalah yang pertama adalah osa pada articulatio genu, kemudian ligamen-ligamen pada articulatio genu, kemudian otot dan tendon yang menggerakkan articulatio genu, kemudian arteri dan vena yang melewati articulatio genu, dan terakhir adalah ACL serta ACL injury. Yang pertama, osa pada articulatio genu itu terdapat beberapa. Yang pertama adalah os femur, kemudian os tibia, kemudian os fibula, dan yang terakhir adalah os patella. Ini bisa terlihat gambarnya. Yang pertama, os femur ini berada di superior ini femur, kemudian berada di inferiornya ini fibula yang berada di bagian lateral, dan tibia yang berada di medial. Dan yang kecil ini di tengah ini merupakan os patella. Lanjut. Kemudian ligamen pada articulatio genu. Terdapat beberapa ligamen yang ada di articulatio genu. Yang pertama adalah ACL atau anterior cruciate ligament, kemudian collateral tibial ligament, kemudian collateral fibular ligament, kemudian superior cruciate ligament, kemudian patella ligament, dan terakhir adalah transversum genu ligament. Nah, ini ulang foto-fotonya yang di tengah ini merupakan eh, dari sisi lateral terlihat ligamen patellanya yang ini. Kemudian yang ini pada dari sisi posterior terlihat ligamen cruciatum posterior yang ini. Kemudian yang ini eh, berada di posisi anterior karena terlihat ligamen cruciatum posterior atau ACL. Yang ini berada di antara kondilus lateral sama kondilus medial. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke otot-otot yang menggerakkan articulatio genu. Eh, Otot-otot ini terbagi menjadi tiga, yaitu bagian anterior, bagian posterior, dan bagian medial. Yang pertama di bagian posterior itu terdapat musculus rectus femoris, kemudian musculus vastus lateralis, kemudian musculus vastus medialis, dan musculus vastus intermedialis. Kemudian pada bagian posterior terdapat musculus bicefemoris, kemudian musculus semitendinosus, kemudian musculus semimembranosus, dan yang terakhir adalah musculus gastrocnemius. Dan yang terakhir di bagian medial itu terdapat musculus sartorius dan musculus pectineus. Oke, ini merupakan gambar. Jadinya ini terlihat ada apa? Musculus adductor magnus, kemudian ini juga, dan ini bisa ini ada musculus pectineus, musculus vastus, yang lateralis, medialis, dan intermedius. Ini musculus sartorius. Dan ini ada musculus semitendinosus sama musculus semimembranosus. Lanjut. Kemudian tendo yang menggerakkan articulatio genu. Terdapat beberapa. Yang pertama adalah tendo M. adductor magnus, kemudian tendo M. semimembranosus, kemudian tendo M. bicefemoris, kemudian tendo M. popliteus, dan terakhir tendo M. quadriceps femoris. Untuk tendo M. adductor magnus yang tadi yang ini. Tendo adductor magnus sebelah sini, yang ini. Kemudian ini ada tendo semi tendinosus yang ini. Kemudian terdapat ini tendok aduktor magnus ini.
Nah, selanjutnya busa khas pada articulatio genu. Nah, busa sendiri merupakan kantong yang berisi cairan yang digunakan untuk mengurangi gesekan pada sendi. Nah, bursa ini pada articulatio genu terdapat dua jenis, yakni bursa anterior dan bursa posterior. Pertama, bursa anterior itu terdapat bursa suprapatellaris, kemudian bursa prepatellaris, kemudian bursa infrapatellaris superficialis, dan terakhir bursa infrapatellaris profunda. Kemudian untuk bursa posterior terdapat recessus subcutaneus dan bursa M semimembranosus. Dan lihat melalui fotonya, ini merupakan bagian posterior terdapat bursa sublipoptea, kemudian di bagian ini terdapat bursa suprapatellaris yang ini, kemudian bursa subfacialis prepatellaris yang ini, kemudian bursa infrapatellaris profunda yang ini. Oke, lanjut. Kemudian arteri vena yang melewati articulatio genu. Nah, struktur yang dilewati oleh ini adalah arteri popliteal. Arteri ini merupakan terusan dari arteri femolaris. Jadi itu maksudnya setelah arteri femolaris melewati kanalis adductorius, arteri tersebut kemudian dinamakan arteris popliteal. Nah, arteri popliteal ini memvaskularisasi articulatio genu. Arteri ini melewati sisi posterior dari genu, yaitu melewati fasies popliteal dan fossa intercolidaris. Kemudian untuk venanya, itu struktur genu dilewati oleh vena poplitea di profunda dan vena savena parva di superficial. Nah, untuk vena superficial ini di sini berfungsi untuk mengangkut darah dan kulit dari jalan lunak di sekitar lutut dan kulit, dan vena profunda di sini berfungsi untuk mengalirkan darah dari regio yang lebih inferior. Kemudian untuk ACH injury ini, ACH ini merupakan ligamen yang sering terjadinya cedera. Eh, ACH ini terjadi ketika ligamen crucis anterior ini robek atau putus, yang seperti terlihat pada gambar ini. Nah, ACH ini umumnya terjadi saat kegiatan olahraga yang melibatkan berhenti atau berganti arah secara tiba-tiba. Misalkan kita sedang main bola dan kemudian berhenti, ataupun ya langsung berganti arah dari berlari lurus kemudian langsung ke kanan. Ini beresiko untuk terjadinya ACH injury. Nah, ini referensi yang saya pakai. Kemudian sekian dari saya. Terima kasih.